Kisah ini menggambarkan semakin dalamnya konflik dalam kehidupan rumah tangga Srino dan Suparna. Dengan kehadiran bos baru Srino, Semita, yang semakin mengacaukan hubungan mereka, Srino, seorang pekerja tambang batubara, menunjukkan sikap yang sangat kekanak-kanakan, terutama dalam hubungannya dengan Suparna. Ia sering meminta istrinya untuk memandikan dirinya setiap pagi, meskipun Suparna tidak keberatan. Namun, hal ini menunjukkan bahwa Srino tidak pernah memperlihatkan kedewasaan dalam hidupnya. Suatu hari, Srino dipanggil oleh manajernya untuk menemui bos baru, yang ternyata adalah Semita, seorang gadis cantik yang juga sangat pintar. Srino yang grogi dan salah tingkah ketika bertemu Semita mulai terpesona dengan kehadiran bos barunya. Di sisi lain, Fatma, saingan Srino dalam pemilihan ketua serikat pekerja, merasa cemburu melihat hubungan yang terjalin antara Srino dan Semita. Malam harinya, Srino terjaga dan tidak bisa tidur, terus terbayang-bayang oleh tangan halus Semita. Meskipun istrinya, Suparna, mencoba untuk menarik perhatian Srino dengan mengajaknya bekerja di sawah. Namun, upaya itu sia-sia karena Srino tidak memiliki nafsu lagi terhadap Suparna. Keesokan harinya, Semita kembali bertemu Srino di lokasi kerja. Meskipun hubungan mereka adalah atasan dan bawahan, Semita terlihat sangat bahagia dan bahkan sering makan siang bersama Srino. Tanpa ragu, Semita menyuapi Srino di depan pekerja lainnya, yang semakin menumbuhkan kecemburuan di antara mereka. Di rumah, masalah lain muncul ketika anak mereka mendapatkan nilai buruk di sekolah. Srino bukannya menyalahkan dirinya yang terlalu sibuk bekerja, justru ia memarahi Suparna karena tidak bisa mendidik anak mereka dengan baik. Srino merasa menyesal telah menikahi Suparna yang tidak berpendidikan. Namun, saat bertemu dengan Semita, ia justru terlihat baik-baik saja dan tidak menunjukkan sikap yang sama seperti yang ia tunjukkan pada Suparna. Fatma dan teman-temannya mulai mencurigai hubungan antara Srino dan Semita, terutama setelah Semita meminta agar ruangannya dikunci rapat. Srino mulai kehilangan fokus pada pekerjaannya, terjebak dalam imajinasinya yang terus terbayang tentang Semita. Suatu hari, Semita meminta Srino mengantarnya ke pusat perbelanjaan, dan Srino dengan senang hati menemani bosnya tersebut. Sampai-sampai ia lupa menjemput anaknya pulang sekolah. Sementara itu, di rumah, Suparna sibuk mengurus mertuanya yang sakit, khawatir karena Srino belum pulang juga. Ia merasa cemas karena hari semakin sore. Namun Srino masih saja asik menemani Semita. Dalam benak Srino, ia semakin terperangkap dalam perasaannya terhadap Semita, dan niat buruk mulai menguasai dirinya, meskipun ia sudah memiliki istri. Kisah ini menggambarkan betapa Srino semakin tersesat dalam nafsu dan ambisinya, dengan menempatkan Semita sebagai pusat perhatiannya. Sementara hubungan rumah tangganya dengan Suparna semakin retak. Konflik ini semakin memuncak, dan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada kehidupan mereka semakin menarik untuk diikuti.